Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Victor, pada malam hari ini Senin tanggal 22 September 2025 saya Barir Kramwadana akan menemani Anda dalam program Sangune Turu. Pada kesempatan ini kita akan menyimak dan mengaji kepada guru kita Bapak Supiono. Beliau merupakan salah satu dai dengan jam terbang yang cukup tinggi. Baik dulur, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Barir? Alhamdulillah Ustaz. Semoga seluruh pendengar Ek Victor juga sangat sehat dan sangat bahagia. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Ustaz, untuk topik malam hari ini tentang apa nggih Ustaz? Untuk topik malam hari ini kita akan membahas tentang prakelahiran Nabi sedikit dan langsung saya lanjutkan dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW yang kemarin sudah pernah kita singgung sedikit. Oke, baik dulur, mari kita simak kajian pada malam hari ini. Monggo Ustaz, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur El Victor dimanapun Anda berada, kita lanjutkan tema besar kita yaitu jejak-jejak Nabi di dua kota suci. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kejadian-kejadian yang saat itu terjadi sebelum kelahiran Nabi dan ketika kelahiran Nabi. Jadi menjelang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu ada peristiwa besar yang terus dikenang sampai sekarang, Mas Barir. Sehingga peristiwa itu menjadi nama tahun. Apa kira-kira? Tahun apa biasanya sering kita dengar? Tahun gajah. Oh, okay. Ya, tahun gajah. Jadi Nabi kita ini lahir tahun berapa? Tidak begitu terkenal, tapi terkenal dengan tahun gajah. Ini tahun, sekali lagi saya ulang, tahun gajah, karena ada peristiwa yaitu penyerangan Makkah diserang oleh pasukan gajah. Nah, Durul El Victor sekalian, peristiwa ini sekali lagi menjadi tanda tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi didasari sifat iri dengan keberadaan Ka'bah, karena Ka'bah ini menjadi pusat peribadatan bangsa Arab pada waktu itu. Ada seorang gubernur Yaman yaitu namanya Abroha. Sudah pernah dengar ya Mas ya? Abroha. Iya, waktu SD. Abroha al-Ashram namanya. Ini bermaksud memindahkan pusat peribadatan bangsa Arab dari Mekah ke Yaman. Itu awalnya. Sehingga kemudian dia ini membangun kuil di Yaman. Dengan harapan orang-orang akan pindah. Lalu kenapa mereka siapa tadi? Abroha tadi kok sampai sebegitunya? Karena ini kalau orang datang itu kan mendatangkan devisa, Mas. Oh, oke. Nah, itu yang dilirik oleh Abroha ini. Ekonomi nggak saja? Iya, ada motif ekonomi. Nah, setelah kuil itu jadi, ternyata bangsa Arab juga tidak pindah ke Yaman, tetap ke Ka'bah. Sebab Ka'bah tidak bisa ditandingi, yang membangun itu bukan manusia, malaikat. Ya, awalnya ya. Kecuali setelah zamannya Nabi Ibrahim itu baru manusia. Nah, kemudian puncak kejengkelan itu terjadi ketika ada orang Mekah kencing di kuil yang dia bangun. Masya Allah ini. Jadi secara logika memang bisa dipahami kemarahan daripada Abraha ini. Nah, dengan kemarahannya itulah Abraha ini kemudian memobilisasi pasukan gajah untuk menyerang Makkah dan menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bahnya hancur, itu harapannya berpindah kan? Iya, pindah. Masya Allah. Nah, ketika sampai di daerah namanya Mughammis, Abroha ini mengutus salah satu pasukannya yang bernama Aswad bin Maqsud menuju ke Mekah menggunakan kuda.
lalu merampas kekayaan orang-orang Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Ini Mas Farid. Kakeknya. Iya, betul, kakeknya Nabi. Jadi di antara yang dirampas itu adalah unta milik kakeknya Nabi, Abdul Muthalib. Ini salah satu teror ini ya, supaya orang-orang takut maksudnya. Nah, mendengar 200 ekor untanya dirampas oleh pasukan Abraha, Abdul Muthalib kemudian beranjak menemui Abraha. Mendapatkan tamu dari pemuka Quraisy ini, ya, pemuka Mekah. Maka Abraha ini berbangga hati, ya, karena tamu itu adalah penguasa Mekah, pemuka Mekah yang mau datang kepadanya. Dengan kata lain, oh ini pasti gampang ditundukkan. Buktinya dia mau datang, bukan saya yang disuruh datang. Pikirnya begitu. Nah, kemudian siapa tadi? Abraha ini menyangka bahwa Abdul Muthalib itu cemas karena Ka'bah yang akan dihancurkan oleh pasukan gajahnya. Jadi bukan karena Abu Thalib ingin meminta ontanya, tapi dikira cemas karena Ka'bah akan segera dihancurkan. Lalu dengan sombongnya Abraha ini bertanya kepada Abdul Muthalib, apa keperluan Anda sehingga datang kemari? Lalu dijawab oleh Abdul Muthalib, kembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas oleh pasukanmu. Ujar Abu Thalib gitu. Lalu Abraha ini apa tadi? Abraha ini melanjutkan pertanyaannya. Mengapa kamu tidak mengkhawatirkan Ka'bah? Justru kamu mengkhawatirkan unta milikmu, katanya. Kemudian dijawab oleh Abdul Muthalib lagi, unta-unta yang engkau rampas itu adalah milikku, sementara Ka'bah adalah miliknya Allah. Maka Allah lah yang akan melindunginya. Jawab Abdul Muthalib ringan. Abraha kemudian terdiam tetapi geram. Ternyata yang dikhawatirkan bukan Ka'bahnya tetapi untanya. Lalu ia mengembalikan unta-unta milik Abdul Muthalib. Nah, para pendengar sekalian, Durul El-Victor melihat ancaman yang di depan mata itu, Abdul Muthalib kemudian segera kembali ke Mekah, lalu memperingatkan penduduk Mekah agar berlindung untuk menyelamatkan diri. Abdul Muthalib kemudian mengatakan, wahai kaumku, tinggalkanlah Mekah, berlindunglah kalian di bukit-bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha yang sangat besar dan mustahil kita lawan, kata Abdul Muthalib. Maka penduduk Mekah segera mengosongkan kota, pergi ke bukit-bukit, sedangkan Ka'bah tetap berdiri dan tak satu pun warga yang melindunginya. Kemudian Abdul Muthalib ini sebelum meninggalkan Ka'bah, dia tawaf dulu kemudian berdoa, wahai Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Nah, ini doa Abdul Muthalib. Maka kemudian Abraha dengan pasukan gajahnya mulai bergerak menuju ke kota Mekah. Hentakan-hentakan kaki gajah ini sungguh sangat membuat bulu kuduk merunding, sangat menakutkan. Mereka berpikir, penduduk Mekah ini, inilah detik-detik akhir kehancuran daripada kota Mekah. Maka dengan ambisi yang sangat menyala-nyala, Abraha memerintahkan pasukannya untuk menyerang Mekah dan merobohkan Ka'bah. Tetapi apa yang terjadi? Masya Allah, sangat luar biasa, di luar nalar. Seakan-akan gajah-gajah yang ditunggangi mereka itu terbelenggu. Gajah-gajah itu enggan melangkahkan kakinya. Meski dicambuk oleh majikannya
dengan cambukan beberapa kali. Tetapi gajah-gajah itu tetap diam dan tidak mau bergerak. Maka Nabi pernah mengatakan, wahai Rob yang menahan pasukan gajah. Jadi gajah ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gajah-gajah ini kemudian berbalik arah dan hanya berputar-putar di lembah yang namanya lembah Muhasir atau dekat Ka'bah itu. Masya Allah. Nah, Abroha yang geram ini terus memerintahkan pasukannya untuk mencambuk gajah-gajah itu agar menurut, agar mau maju. Tetapi sekali lagi, sampai pasukan itu kelelahan, mereka kehabisan akal, tetapi gajah-gajah itu tetap saja diam. Nah, maka Abroha yang dikuasai oleh nafsu dan kesombongan ini, walaupun begitu ya, kejadiannya seperti itu, tetapi sama sekali tidak menghiraukan, sama sekali tidak menghiraukan tanda-tanda peringatan itu, bahwa gajahnya tidak mau maju, itu berarti ada sesuatu, tetapi itu tidak dihiraukan. Sehingga ia tetap berusaha menyerang Mekah dan berusaha untuk merobohkan Ka'bah. Jadi saat itu kondisinya ya seperti itu. Maka terjadilah peristiwa dahsyat yang diabadikan di surat apa itu? Al-Fil. Betul. Bisa dilafalkan Mas Barid. Al-Fil itu. Mungkin Ustaz lebih fasih. Alam Tara gitu. Alam Tara ya, Alam Tara. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratihim min sijil faj'alhum ka'asim ma'bud. Iya, begitu bunyinya. Jadi ini peristiwa luar biasa yang diabadikan di dalam surat Al-Fil, yaitu datangnya rombongan burung yang dikenal dengan burung ababil dari angkasa yang jumlahnya amat banyak dan sangat mengerikan. Dan setiap ekor itu membawa batu-batu panas, Mas. Kira-kira dari mana batunya itu? Dari neraka mungkin. Iya, menurut keterangan dari neraka batu itu. Burung-burung itu menargetkan pasukan Abraha, lalu melemparkan batu yang membara yang dibawanya. Maka setiap yang terkena batu itu pasti binasa. Jadi langsung tembus dan terbakar. Maka seketika itu pasukan menjadi panik, mereka berlarian mencari tempat berlindung. Namun karena sudah telat, maka mereka satu pun tidak ada yang selamat, Mas Farid. Semuanya binasa. Bahkan tangan-tangan mereka belum sampai, bahkan tidak bisa sedikit pun mereka menyentuh Ka'bah atau Baitullah itu. Maka pasukan Abroha binasa dan selamatlah Ka'bah. Jadi Allah selalu melindungi Ka'bah hingga sampai sekarang. Masya Allah. Nah, di tahun itulah, tepatnya hari Senin waktu ba'da subuh 12 Rabiul Awal 50 tahun sebelum Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi, sehingga waktu itu belum ada tahun Hijriah. Bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi telah lahir cucu dari putranya yang sudah terlebih dulu wafat. Cucunya siapa maksudnya ini? Cucu yang telah wafat. Abdulnya, siapa tadi? Abdul Muthalib. Cucu Abdul Muthalib. Dari putranya yang sudah meninggal, yaitu Abdullah. Masya Allah, betapa bahagianya. Kemudian ibundanya mengutus seseorang untuk menemui kakeknya Abdul Muthalib dengan sebuah pesan bahwa sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Masya Allah, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Lalu dengan wajah yang sumringah, berbinar-binar, sang kakek kemudian mendatangi cucu yang sudah sejak ayahnya meninggal ini sangat dirindukan. Masya Allah.
sebagai ungkapan rasa syukur, maka Abdul Muthalib ini membawa cucunya untuk keliling Ka'bah sambil mengenalkan kepada orang-orang Mekah, ini loh cucuku telah lahir, kira-kira begitu. Nah, setelah itu disaksikan oleh penduduk Mekah, Abdul Muthalib mengumumkan bahwa cucunya diberi nama Muhammad. Masya Allah, cucunya diberi nama Muhammad, nama yang sebenarnya masih asing bagi penduduk Mekah. Nah, pertanyaannya adalah, lalu inspirasi dari mana Abdul Muthalib ini sehingga memberikan nama kepada cucunya dengan nama Muhammad? Jadi masyarakat Mekah itu karena wilayahnya gersang, tidak ada pertanian, maka mereka terkenal dengan jiwa pebisnis. Jadi kalau pengen kaya ya bisnis, karena tidak ada pertanian di Mekah itu, tanahnya gersang. Sehingga mereka sering melakukan perjalanan dagang, baik ke Syam maupun ke Yaman waktu itu. Jadi Syam itu arahnya ke utara Madinah, kalau Yaman arahnya ke selatan Madinah. Nah, ketika melakukan perjalanan ke Syam itulah Abdul Muthalib dengan orang-orang Mekah lainnya sering mendengar, Mas Farid, sering mendengar dari pendeta-pendeta Nasrani bahwa akan lahir seorang nabi dari bangsa Arab yang mempunyai sifat terpuji atau paling terpuji. Jadi yang kabar itu sebenarnya sifat seseorang, terpuji atau sangat terpuji, paling terpuji. Nah, dalam bahasa Arab, orang yang mempunyai satu sifat terpuji itu namanya Mahmud. Ya, Mahmud itu berarti terpuji. Dia mempunyai satu saja sifat yang terpuji. Nah, jika seseorang itu mempunyai satu sifat terpuji dan di antara orang-orang yang mempunyai sifat itu dia paling baik, maka dia disebut dengan Ahmad. Dia mempunyai satu sifat yang paling terpuji di antara yang lain. Nah. Lalu jika semua sifat baik itu terkumpul kepada seluruh manusia, jadi misalnya penyabar juga, penyantun juga, pokoknya seluruh sifat baik itu terkumpul pada satu manusia, maka manusia itu disebut dengan Muhammad. Ya, bisa dipahami ya Mas Farid ya? Bisa. Jadi awalnya itu sifat itu, kemudian dijadikan nama. Jadi itulah yang melatar belakangi Abdul Muthalib dan beberapa orang Mekah memberikan nama kepada anak maupun cucunya dengan nama Muhammad. Sehingga pada waktu itu menjelang kelahiran Nabi itu ada sekitar 6 bayi atau 6 anak yang namanya Muhammad, karena diberi nama oleh orang tuanya maupun kakeknya, dengan harapan anak atau cucunya itu menjadi nabi terakhir. Jadi ada beberapa Mas Farid, bukan hanya satu saja Nabi kita Muhammad, tapi ada yang lain, sekitar 6 gitu, bisa lebih. Nah, para pendengar sekalian, dulur El Victor dimanapun Anda berada, maka kemudian kelahiran Nabi ini disambut juga dengan sukacita oleh salah satu pamannya, yang nantinya paman ini justru menjadi penentang utama dakwah Nabi. Pernah dengar siapa Mas Farid? Abu Thalib mungkin. Yang satunya? Selain Abu Thalib? Yang menjadi penentang dakwah Nabi, pamannya sendiri. Abu Lahab. Iya betul, Abu Lahab. Abu Lahab ini paman Nabi. Kalau Abu Jahal kan beda suku. Jadi Abu Lahab ini ketika mendengar dari budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah bahwa keponakannya berarti ya, keponakannya telah lahir, ini saking senengnya, saking bahagianya, budaknya langsung dimerdekakan. Padahal memerdekakan budak itu mahal, kalau dihargai mahal. Pernah dengar Mas Farid kalau ada orang Indonesia terkena pidana hukuman mati terus ditebus berapa itu? Pernah dengar? Sekitar
19 miliar itu tebusannya. Ya kira-kira ya enggak tahu berapa kalau budak ini. Ya kira-kira segitulah ya. Jadi karena saking senengnya keponakannya ini lahir, orang yang memberikan kabar itu langsung dimerdekakan. Karena dia sebelumnya menjadi budaknya. Masya Allah. Bahkan Abu Lahab yang masih lajang, belum punya istri, tetapi terkenal dengan saudagar kaya, ini kemudian mengadakan pesta 7 hari 7 malam demi menyambut Nabi Muhammad. Karena saking gembiranya. Masya Allah. Inilah yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan ini menjadi salah satu kenapa kita kemudian disuruh memperingati Maulid Nabi. Sebab setelah itu kemudian dikisahkan bahwa Abu Lahab ini, kalau Abu Lahab ini kan akhirnya jadi orang kafir ya, penentang Nabi. Berarti kalau orang kafir masuk neraka kan? Tetapi nanti karena pernah seneng dan pernah membuat pesta karena kelahiran Nabi, maka dikisahkan bahwa Abu Lahab ini setiap hari Senin dia dibebaskan dari siksa neraka. Masya Allah. Itu Abu Lahab. Iya. Nah, saya lanjutkan sedikit. Nabi SAW kemudian dirawat oleh budak ayahnya yang waktu itu masih umur 10 tahunan. Namanya Barokah bin Sa'labah, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan atau nama Ummu Aiman. Berarti ibunya Aiman. Dia mempunyai anak pertama namanya Aiman, sehingga dia lebih dikenal dengan Ummu Aiman. Jadi saat itu Ummu Aiman masih berumur 10 tahun. Sedangkan yang menyusui pertama kali adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa tadi Mas Barir? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang tadi. Iya, yang memberikan berita tadi ya. Budaknya Abu Lahab. Ya, itu yang menyusui pertama. Sebelum disusui oleh yang paling terkenal siapa? Ummu Aiman. Nabi itu terkenal disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah. Ya, pernah dengar tak? Pernah dengar. Iya. Nah, jadi yang pertama kali menyusui Nabi adalah budak dari Abu Lahab, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, para pendengar sekalian, sesuai dengan tradisi pada waktu itu, setiap bayi yang lahir akan diungsikan ke pedesaan-pedesaan untuk disusukan kepada orang lain. Nah, ini tentunya bagi penduduk pedesaan, tradisi ini menjadi menguntungkan bagi mereka, karena mereka kemudian mendapatkan upah menyusui dari bayi-bayi yang disusui. Lalu apa tujuannya? Kenapa mereka kok gak disusui sendiri saja? Apa tujuannya? Setidaknya ada 3, Mas Barir. Yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan bayi. Sebab udara di kota Mekah sudah tercemar dengan bau dari isi perut-perut binatang. Bau isi perut-perut binatang itu, binatang kurban, yang setelah disembelih itu digeledakan begitu saja, dibiarkan begitu saja, sehingga baunya busuk. Jadi untuk melindungi anak-anak mereka dari bau udara ini, mereka kemudian mengungsikan anaknya ke pedesaan-pedesaan yang udaranya lebih sejuk. Lalu alasan yang kedua adalah bahwa bahasa Arab di kota Mekah itu sudah berkembang menjadi bermacam-macam dialek. Sudah tidak baku. Kalau kita merujuk pada masa sekarang ya Jakarta gitu ya. Di Jakarta itu bahasa Indonesianya sudah tidak baku ya. Kira-kira bisa dibayangkan seperti itu ya Mas Badina. Jadi sudah tidak baku, sehingga mereka menginginkan anak-anak mereka terjaga dari pengaruh bahasa yang tidak baku. Sehingga mereka mengungsikan ke pedesaan-pedesaan supaya mereka mempunyai dasar bahasa yang baku, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fushah. Ya, bahasa yang fushah atau
bahasa yang baku ya. Formal ya. Lalu yang ketiga Mas Farid, kenapa mereka mengungsikan putra-putrinya yang masih bayi di pedesaan? Yang ketiga adalah penduduk Mekah ini menginginkan keturunan yang sangat banyak, keturunan yang banyak, terutama laki-laki. Seperti yang kemarin kisahnya Abdul Muthalib itu, kalau nanti saya punya 10 anak laki-laki, maka satu di antara mereka akan saya korbankan. Karena anak laki-laki inilah yang bisa membela mereka. Ini salah satu daripada alasan mereka. Jadi penduduk Mekah menginginkan keturunan yang banyak, terutama laki-laki, sehingga kelak mereka mampu membela orang tuanya ketika ada masalah. Lalu apa hubungannya? Sebab ketika wanita itu menyusui, maka hormon kesuburan itu nanti akan dikonversi menjadi air susu, Mas Farid. Ini sudah pernah ditanyakan kepada dokter. Jadi wanita yang menyusui itu akhirnya tidak gampang hamil karena hormon kesuburan itu pindah menjadi konsentrasinya menjadi air susu. Itu yang terjadi. Sehingga dengan demikian kalau anaknya ini diambil kemudian segera mempunyai anak lagi. Maksudnya begitu. Nah, setelah itu kemudian musim paceklik, sehingga memaksa suku dari Bani Sa'id. Bani Sa'id ini salah satu penghuni wilayah yang namanya Taif. Dan Taif ini terkenal dengan wilayah yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon dan buah-buahan sampai sekarang. Jadi buah-buahan yang ada di Mekah itu hampir seluruhnya dari Taif. Nah, sekali lagi musim paceklik memaksa suku Bani Sa'id ini keluar untuk mencari pendapatan tambahan sebagai sarana untuk bertahan hidup. Maka mereka kemudian pergi ke Mekah dengan rombongan mereka. Untuk apa? Mencari bayi-bayi yang membutuhkan ibu susuan. Nah, saat itulah rombongan dari Taif pergi ke Mekah untuk mendapatkan bayi susuan. Dan satu di antaranya adalah Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Jadi namanya adalah Halimah binti Abu Zu'aib, yang lebih dikenal dengan Halimah Sa'diyah karena dia dari suku Sa'id, Bani Sa'id. Dia pergi ke Mekah bersama dengan anak dan suaminya. Tetapi sayangnya Mas Barir, unta dan keledai yang ditungganginya ini sudah tua, kemudian kurus, susunya pun sudah tidak keluar, sehingga jalannya pelan. Lalu mereka tertinggal dengan rombongan yang lain. Nah, akhirnya rombongan ini pun sampai ke kota Mekah. Jadi mereka sudah disambut oleh bayi-bayi yang berjejer di depan rumah masing-masing. Jadi memang masanya hingga mereka sudah siap-siap juga. Lalu satu persatu mereka telah mendapatkan bayi susuan. Nah, bagaimana dengan bayi Nabi Muhammad ini? Apakah sudah mendapatkan ibu susuan? Ternyata belum. Apa alasannya? Masya Allah. Jadi setiap wanita yang mendatangi lalu menimang, aduh, wahai lucunya bayi ini, wahai bayi ini, aduhai bayi ini, alangkah lucunya. Masya Allah. Lalu mereka bertanya, di mana ayahnya? Di mana Mas Farid? Meninggal. Di mana ayahnya? Ketika dijawab oleh Abu Thalib atau ibunya, dia yatim sejak berada di kandungan. Wanita-wanita itu lalu mengembalikan sambil mengatakan, aduhai anak yatim sayang, apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakekmu? Maksudnya itu lalu masa depannya. Iya, bagaimana saya nanti mendapatkan upah? Apakah ibu dan kakekmu yang sudah tua itu bisa mengupah kami gitu? Lalu
bayi dikembalikan. Masya Allah, terus begitu. Bisa dibayangkan Mas Badi, alangkah menyedihkannya itu ya. Jadi setiap ada wanita yang datang kemudian, aduhai sayang, bayinya lucu, digendong seneng, sudah seneng memang bayi Nabi Muhammad itu lucu. Tetapi ketika bertanya di manakah ayahnya, lalu dikatakan ayahnya sudah meninggal, dia yatim sejak di kandungan. Maka bayi itu dikembalikan sambil mengatakan, aduhai anak yatim sayang, apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakekmu? Maksudnya untuk membayar kami. Dan jawaban Halimatus Sa'diyah pun demikian. Jadi Halimah Sa'diyah berarti kan telat, Mas Badir. Maka yang ada ya hanya bayi-bayi yang opsi terakhir. Ya, opsi terakhir. Ya. Nah, Halimatus Sa'diyah ini posisinya juga, tubuhnya juga kering. Dia punya anak, dia membawa anak, tapi anaknya juga kurus karena air susunya tidak keluar, karena kurang gizi. Halimatus Sa'diyah ketika menggendong Nabi juga demikian, aduhai lucunya bayi ini. Lalu bertanya, di mana ayahnya? Dijawab, dia yatim sejak di kandungan. Maka Halimatus Sa'diyah pun bersikap demikian. Apa yang bisa dilakukan oleh ibu dan kakekmu? Akhirnya dikembalikan. Maka setelah 3 hari, ya, Halimatus Sa'diyah ini muter-muter Mekah 3 hari, tidak mendapatkan bayi juga. Karena orang tua yang sebenarnya belum dapat ibu susuan juga mikir, apakah dia bisa menyusui padahal tubuhnya kerempeng gitu. Anaknya yang dibawa juga kerempeng. Lalu bagaimana anakku nanti kalau saya bawakan dia? Jangan-jangan malah air susunya tidak keluar. Maka karena alasan itulah Halimah Sa'diyah tidak mendapatkan bayi susuan. Nah, para dulur efektor sekalian, setelah itu kemudian Halimatus Sa'diyah yang hampir putus asa ini mengatakan kepada suaminya, demi Allah, aku tidak akan kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang anak yang bisa aku susui. Aku akan pergi kepada anak yatim kemarin dan akan mengambilnya. Lalu suaminya kemudian menjawab, ya enggak apa-apalah, rasanya tidak ada salahnya jika kita melakukannya. Semoga Allah memberkahi kita melalui anak yatim itu. Itu harapan mereka. Jadi Nabi ini adalah pilihan terakhir, Mas Barir. Termasuk Halimatus Sa'diyah ini juga pilihan terakhir, karena memang dia tidak diterima sebagai ibu susuan. Maka kemudian mereka kembali ke rumah Abdul Muthalib untuk mengambil bayi Muhammad. Nah, luar biasanya adalah ketika bayi itu sudah berada di gendongannya, tiba-tiba terasa air susunya ini menjadi penuh. Nah, masalahnya adalah dia kan punya anak bayi wanita namanya Syaimah, Syaimah namanya. Kira-kira dia ingat bayinya sendiri atau ingat bayi Muhammad ketika air susunya pertama kali terasa penuh itu? Kalau secara naluri ibu pasti anaknya dulu. Pasti anaknya dulu. Iya, betul Mas Barir. Maka dia kemudian ingat kepada anak kandungnya yang dari kemarin juga belum minum susu. Kalau malam nangis saja karena kelaparan, yaitu Syaimah binti Haris. Yang sedari kemarin, ya sekali lagi dari kemarin ini bayinya juga belum minum susu. Karena memang air susunya tidak keluar. Tetapi sungguh di luar dugaan, Mas Barir. Syaimah itu ketika digendong, mulutnya tidak mau buka. Ya, mulutnya tidak mau buka. Lalu Halimah pun meletakkan anaknya itu, kemudian kembali ke bayi Muhammad untuk disusui sampai kenyang dan sampai tertidur. Baru setelah itu dia kemudian kembali kepada anaknya Syaimah. Syaimah ini wanita, Mas Barid. Masya Allah. Jadi seorang bayi pun sudah tahu bagaimana cara memperlakukan seorang calon nabi. Jadi dia tahu, tidak tahu itu yang ngasih ilham Allah mungkin ya. Dikasih ilham Allah, jangan buka mulutmu. Akhirnya kemudian Nabi
bayi Nabi kita Muhammad SAW itu yang disusui terlebih dahulu. Maka kemudian setelah dua-duanya kenyang, ya, dua bayi itu kenyang, yaitu putrinya sendiri dan bayi Nabi Muhammad kenyang, mereka tertidur. Inilah yang dirasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan selama beberapa hari itu di Mekah. Jadi kalau malam bayinya saya tadi nangis terus Mas Bari karena kelaparan. Dan malam itu Halimah merasa bahwa ini adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Bayinya kenyang, dia bisa menyusui bayi juga. Masya Allah. Nah, lalu dia pergi memeriksa unta miliknya untuk persiapan besok kembali ke Taif, ke Bani Sa'id itu. Dan sungguh di luar nalar juga, air susu unta yang kelihatannya tua itu, ya memang bukan kelihatannya tua, memang tua, itu tiba-tiba ini apa? Mentek, ya. Air susu unta itu tiba-tiba kelihatan berisi. Lalu dia memanggil suaminya untuk memerah air susu itu. Kemudian dia meminumnya, lalu keduanya pun puas. Kenyang maksudnya. Yang beberapa malam ini tidak bisa seperti itu. Maka mereka kemudian melewati malam itu dengan perasaan yang aman, nyaman, ya, dan sangat indah, ya, bagi mereka. Lalu bagaimana perjalanan dan kehidupan Nabi setelah dibawa ke Bani Sa'id atau Taif itu akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik Ustadz, karena waktunya terbatas, karena lebih berkah mungkin berdoa bersama ya Ustadz. Oke. Monggo Ustadz dipersilakan. Baik, Dulur El Victor, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi para dulur El Victor sekalian yang sedang mendengarkan siaran ini maupun yang belum bisa mendengarkan siaran ini. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma ilman nafi'an, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.